Pada tahun 1990-an, 1 dolar Amerika berkisar antara 3,7 yuan sampai 8,9 yuan. Yang mana 30 tahunan kemudian, yaitu sekarang, 1 dolar adalah 6,9 yuan. Itu artinya yuan stabil terhadap dolar. Kok bisa ya? Sebentar. Kita perbanyak data dulu. Ketika tahun 1998 saya mengadakan perjalanan bisnis ke Tiongkok, maka mata uang renminbi kalau mau beli ke dolar mahal 2 kali lipat kalau pakai yuan. Saya ketika itu hadir di kota Tianjin, mendekati angka 14 renminbi setiap dolarnya. Sementara waktu saya datang tukar dolar ke renminbi, harga 1 dolar adalah 8,5 renminbi. Ketika hendak pulang, ya terpaksa renminbinya ditukar karena di Singapura atau di Amerika yuannya nggak laku. Mending beli dolar walau mahal di Tianjin. Ketika tahun 2018 saya kembali mengunjungi Tianjin, mitra bisnis saya, Tianjin China Chemical atau TCC, sudah menjadi holding yang luar biasa besarnya sekarang. Ketika menukar dolar, waktu masuk ke sana dan ketika waktu pulang, 1 dolar hampir sama nilainya, alias tidak jomplang seperti 20 tahun yang lalu. Komentar mitra bisnis saya, Tiongkok 30 tahun yang lalu beda dengan 5 tahun terakhir. Dulu kami double standard currency, sekarang sudah menyatu lagi. Dan tanpa dijelaskan lebih jauh pun, saya sudah sangat paham akan hal itu. Bagi kami bermitra dengan TCC adalah mitra lama, hampir 20 tahun. Mereka membeli beberapa produk sederhana dari pabrik rumahan kami di daerah Pasuruan. Kerajinan rumahan berupa perunggu dan tembaga. Jadi di sanalah pengalaman dual standard currency pertama saya temukan. Yang kedua tentunya adalah dari Stephanie Kelton, murid dari Michael Hudson, pendiri Hudson Institute yang menjadi penasihat ekonomi Presiden Nixon. Waktu itu di tahun 70-an ketika Amerika akhirnya memutuskan melepas emas sebagai underlying dolar menjadi berbasis produksi dan trading termasuk petroleum sebagai create demand terhadap dolar sehingga mencetak dolar tanpa emas, tanpa underlying diganti dengan hutang, proyek dan trading, dolar tidak akan inflasi. Adalah aplikasi MMT-nya yang dipromosikan Michael Hudson. Buku Stephanie Kelton yang berjudul Deficit Myth atau disederhanakan kalau arti defisit adalah selisih neraca perdagangan yang merugi atau minus di sebuah negara karena banyaknya impor. Itu mitos. Bagi MMT itu mitos. Karena selama kita pakai mata uang masing-masing tidak akan ada yang namanya defisit. Kalau misalnya negara Thailand dagang dengan Indonesia pakai mata uang dolar, pasti ada yang namanya defisit. Karena itu negara berdaulat. Devisanya bukan dolar, tapi bisa dalam bentuk lain seperti emas. Dan terutama mata uang dua negara atau banyak negara yang berdagang dengan negaranya dalam ekspor impor. Namun sekali lagi, itu semua ada dalam masa berpikir sekolah. Ilmu kampus kata defisit itu. Kan sangat disayangkan, sudah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, lalu dibilang ilmunya nggak aplikatif kalau di dunia nyata. Kan sakit hati jadinya sama MMT. Kita balik ke mata uang rupiah kita. Kita ingin rupiah kita seperti renminbi selama 35 tahun stabil terhadap mata uang kuat dunia. Rupiah di tahun 70-an, 1 dolar Amerika adalah sekitar 300-an rupiah. Kemudian di tahun 80-an sekitar 600-an rupiah. Di tahun 1985 sekitar 1.100 rupiah. Di tahun 95 sekitar 2.300-an dan di tahun 2000 9.700. Sekarang 2023 sekitar 15.500-an. Dari tahun 1985 ke 2023 adalah dari 1.100 rupiah ke 15 ribuan rupiah. Melemah terhadap dolar rupiahnya. Itu artinya rupiah melemah 15 kali atau 1.500%. Padahal menterinya sekolah di Amerika semua tuh. Kalau nggak diganti MMT, jangan-jangan di tahun 2024-2029 bisa jadi rupiah ke 20 ribuan 1 dolarnya ya. Dan masih dibilang bener gitu ilmu kampusnya. Kalau bener ya rupiahnya balik ke 5 ribu kayak gitu atau ke 10 ribu deh terhadap dolar. Bener nggak gitu? Jadi mana strategi ke depannya yang pakai ilmu kampus yang tinggi-tinggi itu ke depannya? Sekali lagi, masa masih mau pakai yang itu lagi sih? Ya kalau gue mah kapok. Kita jelaskan sekali lagi agar lebih menyesatkan pelajaran tentang MMT. MMT bukan hanya printing money. Printing money itu di MMT adalah hal yang paling ujung setelah mengenolkan bunga deposito dengan TINA. TINA kependekan dari There is no alternative, di mana para pemilik uang tidak ada pilihan lain daripada parkir di bank tidak mendapatkan apa-apa. Mendingan uang di bank keluar dijadikan sektor real. Sebelum TINA diterapkan, pengiriman uang ke luar negeri bukan untuk transaksi pembelian barang, maka akan dikenakan pasal flight capital yang bisa dipidanakan. Diperkirakan ada uang sejumlah 5.000 triliun rupiah yang pasif di bank-bank nasional akan diaktifkan ke sektor real dan berputar ekonomi secara alami di Indonesia. Kemudian menggunakan SWF atau Sovereign Wealth Fund, mirip seperti apa yang dikerjakan Saudi Aramco, memforward oil dan gas mereka senilai 10 triliun dolar, sebagian dicairkan sekarang, dimajukan, di forward ke sekarang senilai 3 triliun dolar, dan dengan uang tersebut bisa menjadikan uang muka dari proyek membangun Indonesia. Kalau Saudi ya, membangun Saudi ke depannya, yang semuanya akan jadi sektor produktif yang menghasilkan return yang baik. Salah satunya adalah dunia properti di Indonesia. Misalnya nih ya, misal nikel kita tidak jadi komoditi, tidak digali dan dijual seperti ala pelajaran kampus yang dilakukan sekarang, namun dijadikan program MMT. Maka nilai nikel yang 3 triliun dolar semuanya akan di forward, diambil 1 triliun dolar ke sekarang atau 1.000 billion dolar ke sekarang yang merupakan 5 kali nilai APBN. Bisa diambil sekarang dan 1.000
1000 billion tadi adalah uang muka. Proyek 5 macam kali IKN-nya juga bisa dibangun bersamaan. Plus seluruh infrastruktur penunjangnya seperti jalanan dan jaringan kereta api. Dan dipastikan sekali lagi, itu tanpa hutang, tanpa ilmunya kampus. Itu ilmu MMT. Sayang strategi ilmu kampus hanya menghasilkan uang dari pajak di sisi lain dengan strategi nikel tadi. Yaitu hanya senilai 40 triliun setahunnya. Dan 20 tahun lagi habis nikel. Ya namanya juga bena mazhab ya alirannya ya. Kita nggak sekolah ekonomi sih ilmunya. Ilmu kita cuma modal akal sehat doang. Lalu pastinya kita akan menciptakan proyek Grand Design Ekonomi 22 tahun ke depan dan membuat minimum 12 lapis level cost accounting-nya dalam setiap produksi yang dihasilkan. Tujuan 12 level cost accounting adalah untuk create supply dan create demand. Kira-kira begitulah gambaran singkatnya. Cukup kan? Peace.